Gilga Kids keren. Yeah. Apa kabar adik-adik semuanya? Senang ketemu dengan kalian. Gimana Kaca? Senang gak ketemu mereka? Senang dong. Senang dong ya. Yuk kita membagi keceriaan kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau dengerin firman juga sama-sama. Dan sebelum kita memuji Tuhan, yuk Kak Caca akan memimpin kita dalam doa. Yuk Ca. Adik-adik mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas nafas yang baru, hari yang baru. Sekarang kami akan memuji namamu, menyembah namamu ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa bersama dengan kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir dari acara ibadah sekolah minggu online. Ya Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau bertata atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik semuanya yang siap memuji Tuhan, kita semuanya berdiri. Ayo, yuk berdiri. Tepuk tangan sama-sama ya. Yeay. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Tap tap tap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tap tap tap. Mata. Gunakan matamu. Sling sling. Hati-hati gunakan matamu. Sling sling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sling sling semuanya Kak. Gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, tanganmu, mulutmu, kakimu, matamu. Amin. Ya, susah ya kalau semuanya ya jadinya. Oke, adik-adik masih tetap kita memuji Tuhan. Kalian tetap berdiri. Yuk, kita jaga hati kita sama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Yeay. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, cari posisi duduk yang enak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama. Siapkan hati kalian. Bless the Lord, Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. the Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hai semuanya, senang sekali Kak Jeki ketemu lagi dengan kalian di minggu ini. Nah, sudah siap semuanya ini mau dengar firman Tuhan? Oke, kalau udah siap kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan kalian, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Setelah tadi kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, saatnya kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan, biar firman itu menjadi benih yang tumbuh Tuhan dan subur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Nah sekarang kalian duduk yang manis. Oke, semuanya sudah? Nah, Kak Jiki mau cerita nih. Pernah nggak kalian ada disuruh mama gitu kan, ada tamu yang ngebel rumah kalian atau ngetuk pintu? Nah terus mama bilang, tolong bukain pintunya, lihat siapa yang datang gitu. Terus kalian lari, cuk gitu kan. Terus lihat, ma tante ini yang datang, bukain pintunya. Terus masuk. Nah Kak Jeki pernah nih pergi lagi kunjungan ke salah satu teman dari kalian lagi ulang tahun. Terus Kak Jeki ke sana kan. Kak Jeki sana, Kak Jeki ketok pintu rumahnya.
Nah, terus salah satu dari kalian tuh ngelihat Kak Jeki, dia bukannya bukain pintu Kak Jeki, malah dia teriak-teriak, ada Kak Jeki, ada Kak Jeki, ada Kak Jeki. Terus gak dibukain pintunya, Kak Jeki tetap di depan pintu. Terus Kak Jeki ketuk lagi, tok 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 gitu. Terus baru dia, mama ada Kak Jeki, ada Kak Jeki. Tapi pintunya gak dibuka. Terus mamanya, loh kenapa pintunya gak dibuka? Baru dia lari-lari buka pintunya. Kenapa? Karena saking senengnya Kak Jeki datang, kan kita udah lama ya gak ketemu. Begitu Kak Jeki datang, kunjungin, mereka seneng banget. Nah, pernah gak hal kejadian itu terjadi juga buat adik-adik yang lain? Nanti cerita ya, WA Kak Jeki gitu ya, apa yang kalian pernah alami. Nah, Kak Jeki cerita ini adalah pada saat Petrus baru keluar dari penjara. Terus Petrus datang ke teman-temannya. Nanti Kak Jeki ceritain ya kenapa Petrus di penjara, terus bagaimana Petrus bisa keluar. Nah, waktu itu Petrus datang ke teman-temannya, terus dia ngetok pintu rumahnya. Waktu itu Rode yang bertugas untuk membuka pintu. Waktu dia buka pintu, dia lihat Petrus. Wah, dia senang sekali. Wah, Petrus, tapi dia nggak buka pintunya. Dia langsung lari ke teman-temannya yang lain. Petrus ada di depan, Petrus ada di depan, Petrus ada di depan pintu. Terus teman-temannya bilang, nggak mungkin Petrus ada di depan pintu, karena Petrus ada di dalam penjara. Jadi nggak mungkin Petrus ada. Iya betul, Petrus ada di luar, ketok-ketok pintunya kita, katanya gitu. Terus teman-temannya bilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Akhirnya Rode memastikan, meyakinkan ke teman-temannya kalau memang Petrus ada di depan. Kemudian teman-temannya langsung datang, buka pintu. Wah, ternyata benar Petrus ada di depan pintu. Nah, adik-adik, saking kita senang, kita terkadang lupa untuk kita membuka pintu. Petrus langsung datang dan kemudian Petrus bercerita ke teman-temannya bagaimana dia bisa keluar dari penjara. Nah, waktu itu Petrus kan di penjara nih. Kenapa Petrus di penjara? Karena Raja Herodes pada waktu itu dia senang sekali, dia habis membunuh Yakobus. Yakobus itu saudaranya Yesus, dibunuh. Nah, itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi dan itu membuat raja juga senang gitu. Dia mau mengambil hati rakyat orang Yahudi. Jadi dia tangkap Petrus, dia masukkan ke penjara dan Petrus dijaga dengan ketat. Karena apa? Dia nggak mau Petrus lolos dari penjara. Jadi tangannya Petrus satu diikat lagi, terus kakinya Petrus juga diikat. Jadi Petrus nggak bisa kemana-mana. Waktu di dalam penjara, Petrus di penjara, dia nggak tinggal diam adik-adik. Dia tidak menangis merenungi nasibnya, aduh kenapa aku di penjara. Enggak, Petrus dalam penjara itu memuji Tuhan, dia berdoa, dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya lagi, teman-temannya Petrus di rumah yang tadi, yang Petrus ketok-ketok pintu, di sana mereka juga sedang berkumpul mendoakan Petrus. Pada tengah malam itu orang-orang udah pada tidur gitu kan. Terus tiba-tiba ada malaikat yang nepok pundaknya Petrus, tak tak gitu. Jadi tepuk gini adik-adik, tak tak. Nah, terus tiba-tiba ikatan Petrus di tangannya, dua-duanya di kakinya itu terlepas dan penjaganya semuanya tertidur lelap. Kemudian malaikat menuntun Petrus jalan keluar. Nah, Petrus berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Waktu itu kemudian Petrus dibawa keluar dari penjara. Jadi ada penjaga-penjaga yang banyak gitu, tapi mereka gak bisa melihat Petrus. Petrus berjalan bersama malaikat di depannya sampai dia berada di luar penjara. Baru Petrus tersadar, oh ternyata aku tidak bermimpi. Dan memang ada malaikat yang menuntun dia. Dan akhirnya
Petrus bergegas lari ke rumah teman-temannya itu tadi. Dan Petrus mengetuk pintu. Nah, adik-adik, inti kisah dari cerita ini adalah apapun yang kita alami, hal yang menyedihkan sekalipun, jangan bersungut-sungut. Tapi kita terus berdoa, terus bersyukur sama Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menolong kita. Seperti Tuhan mengirim malaikatnya dan menolong Petrus. Ya, adik-adik, bilang sama mama, bilang sama papa, kakak juga bilang kalau lagi sedih, bilang jangan sedih, yuk kita berdoa aja. Pasti Tuhan akan menolong kita. Oke, Kak Jeki selesai ceritanya. Jangan lupa firman Kak Jeki diambil dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 20. Nanti kalian baca bersama-sama di rumah ya. Bisa temenin mama dan papa. Oke? Ya. Selesai hari ini, nanti Kak Jeki akan memberikan ayat hafalan dan juga Kak Jeki akan doa berkat. Tapi firmannya selesai dulu sekarang. Kita berdoa ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba udah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap anak-anak yang ada. Biarlah Tuhan, anak-anak selalu percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Saat mereka sedih, saat mereka bahagia, saat mereka merasa sendiri, Engkau selalu ada bagi mereka Tuhan. Dan bahkan Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk menolong setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tetap tinggal dalam setiap hati anak-anak yang ada, menjadi benih yang dapat bertumbuh dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 11. Kak Jeki ulangi sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sekali lagi ya, biar kita hafal sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, adik-adik, kita sama-sama hafalin ya di rumah ya. Sekarang Kak Jeki akan doa syafaat, nanti Kak Jeki tutup dengan doa berkat. Oke, siapkan hati kalian, yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah memuji-Mu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah sama-sama membaca ayat hafalan kami Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kami akan berdoa Tuhan, berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melindungi bangsa Indonesia. Engkau yang memberikan hikmat bagi pemerintah yang ada Tuhan untuk menangani pandemik ini Tuhan, COVID-19. Dan kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami, baik bangsa Indonesia ini, baik gereja kami Tuhan, bahkan bagi keluarga kami Tuhan. Kami mau serahkan orang tua yang ada Tuhan, berikan hikmat bagi mereka saat mereka harus mencari penghasilan buat keluarga mereka Tuhan, menghidupi anak-anak dan istri. Engkau memberikan hikmat bagi mereka, Engkau menolong dalam pekerjaannya mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah secara online. Engkau yang menolong mereka Tuhan, memberikan kewahyuan, kecerdasan bagi setiap orang tua yang ada untuk mereka bisa mengerti Tuhan tugas-tugas atau pelajaran-pelajaran yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa membimbing anak-anak dengan baik dan mereka bisa bersama-sama dengan anak-anak menyelesaikan studi mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit dimanapun mereka berada Tuhan, baik ada di rumah sakit, yang ada di rumah Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Biarlah roh sukacita Tuhan Kau alirkan bagi mereka, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap orang-orang yang sedang sakit Tuhan, dan berikan hikmat bagi para dokter yang ada. Biarlah para dokter juga Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan,
untuk gereja kami. Biarlah Tuhan Kau menyertai gereja kami di masa pandemik ini. Kami ibadah secara online. Biarlah Tuhan terus kreativitas yang daripadamu menjadi bagian dari setiap kami Tuhan. Kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, bagi setiap jemaat yang ada, sehingga kami boleh dibangun kepada kesempurnaan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, hamba sudah selesai, anak-anak sudah selesai Tuhan, dan adik-adik Kak Jeki mau melepaskan berkat buat kalian. Yuk kita satu untuk terima berkat. Kalian bisa angkat tangan kalian. Kak Jeki mau memberkati kalian. Tuhan, aku melepaskan berkat yang daripadamu bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan. Berkat kecerdasan yang daripadamu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Jadikan anak-anak ini anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua Tuhan. Dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Malaikat-Mu menjaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau spesial bagi Tuhan. Kalian berharga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.